Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Lucy Fitriani dari D3 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ASI eksklusif. Sebelum itu, teman-teman, apakah tahu apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah bayi yang sejak lahir dengan usia 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI saja dan tidak diberikan makanan ataupun minuman tambahan apapun, karena ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi. Nah, sekarang apa sih ASI itu? ASI itu adalah air susu ibu, yaitu makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, sekarang apa saja sih kandungan ASI itu? Yang pertama adalah mengandung zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak. Kemudian yang kedua, mengandung zat anti-infeksi terutama pada saluran pencernaan. Dan yang ketiga, mengandung zat kekebalan tubuh sehingga bayi tidak akan mudah sakit. Sekarang kita akan bahas tentang kuliner ibu menyusui. Yang pertama ada sayuran berwarna hijau yang kaya akan vitamin A dan baik untuk ASI. Kemudian ada sereal atau bubur gandum untuk memberikan energi yang dibutuhkan setelah malam bergadang menjaga bayi. Kemudian ada juga buah, yaitu buah jeruk. Ibu menyusui butuh banyak vitamin C dengan dosis yang tinggi. Kemudian ada juga kacang-kacangan yang kaya akan zat besi dan protein non-hewani. Kemudian ada juga daging sapi tanpa lemak, yaitu sumber protein dan vitamin B12 yang baik untuk ibu menyusui. Kemudian ada juga produk susu yang rendah lemak, sumber kalsium yang membantu tulang bayi Anda untuk berkembang. Kemudian ada juga telur untuk sumber alami vitamin D yang penting untuk menjaga tulang bayi untuk pertumbuhan anak. Kemudian ada juga air mineral untuk menjaga tingkat produksi ASI dan untuk terhindar dari dehidrasi. Nah, sekarang mengapa sih kita harus memberikan ASI eksklusif pada bayi? Yang pertama yaitu kapasitas lambung bayi baru lahir itu sangat terbatas, hanya mampu menampung cairan sebanyak 10-20 ml atau 2-4 sendok teh. Kemudian yang kedua, sebelum berusia 6 bulan, sistem pencernaan bayi belum terbentuk sempurna sehingga bayi belum siap mencerna makanan atau minuman selain ASI. Kemudian yang ketiga, ASI saja dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi sejak baru lahir sampai berumur 6 bulan. Dan yang keempat, menunda pemberian makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan itu dapat menghindari bayi dari obesitas atau kegemukan. Nah, sekarang ada 9 tips untuk memperbanyak ASI. Tips yang pertama yaitu susuilah bayi segera setelah lahir. Tips yang kedua, sering-seringlah menyusui bayi ataupun memeras ASI. Kemudian yang ketiga, kosongkan payudara setelah bayi selesai menyusu. Kemudian, hindari pemberian makanan dan minuman tambahan karena dapat mengurangi daya isap bayi saat menyusui. Kemudian, tips selanjutnya, tidurlah sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Kemudian, ibu harus dalam keadaan tenang. Kemudian, minumlah 8-12 gelas air setiap hari. Kemudian, tips selanjutnya, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan tips yang terakhir, makanan yang dapat memperbanyak ASI seperti daun katuk, bunga atau buah pepaya, bayam, kacang kedelai, kacang hijau, semangka, labu siam, dan jambu air.
kasih teman-teman, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.